You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa sebelum kita membaca merenungkan firman-Nya. Mari berdoa. Bapa di dalam surga, kami datang dalam ucapan syukur. Terima kasih banyak karena sungguh anugerah Tuhan. Hari ini kami boleh datang beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu. Dan tiba waktunya bagi kami untuk membuka firman-Mu ya Tuhan. Kami mohon biarlah waktu kami membuka firman-Mu, bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firman-Mu ditaburkan boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam hidup kami. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan, semua kami yang mendengar. Tuhan tolong, hingga pada akhirnya kami bukan hanya jadi pendengar yang setia, tapi boleh jadi pelaku firman-Mu. Ini doa kami, permohonan kami, di dalam satu nama yang kudus, nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup. Kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Shalom. Selamat pagi teman-teman sekalian. Silakan boleh duduk. Teman-teman yang melayani pagi ini, terima kasih. Pagi ini tema yang diberikan kepada kita adalah true freedom. Kebebasan yang sejati. Teman-teman, pertanyaannya, adakah kebebasan yang benar-benar bebas? Ya, pagi ini Kak Alex ingin kita lihat sama-sama, merenungkan bersama sehingga kita bisa merefleksikan. Adakah kebebasan yang benar-benar bebas di dalam dunia ini? Satu waktu saya datang ke kantor kami, lalu kemudian ada satu teman, ada satu adik yang dia tinggal di Jakarta, jauh dari keluarga, jadi dia ngekos, ya. Nah, yang menarik waktu dia kos itu, biar nggak sepi kali ya, jadi dia pelihara ikan mas di dalam akuarium. Jadi dia pelihara ikan mas di dalam akuarium dan dia sering cerita tentang ikan mas yang dia pelihara. Biasanya pagi-pagi dia datang, wah Kak Alex, ikan mas saya kemarin begini. Dia pelihara beberapa ekor. Satu pagi itu waktu dia datang, lalu kemudian saya datang, lalu kemudian dia bilang begini, Kak Alex. Saya bilang, kenapa? Tahu nggak? Tadi malam ikan mas saya bunuh diri. Ya. Tadi malam ikan mas saya bunuh diri. Terus kemudian kita membahasnya. Ternyata yang menarik adalah malam harinya ikan masnya itu keluar, lompat dari dalam akuarium di kamarnya. Dan kemudian kami membahas, karena ternyata yang dia temukan 2 ekor yang mati di atas karpet paginya. Jadi kita bercandanya, wah ini mungkin ikan yang cintanya tidak direstui orang tua begitu ya. Lompat keluar lalu kemudian mati. Tapi dari pembahasan kami tentang ikan yang bunuh diri ini, saya dapat konsep bahwa adakah kebebasan yang sejati? Numpang tanya, ikan ini bebasnya di mana? Di dalam air apa di luar air? Kalau mungkin dia bilang, wah saya ikan reformasi, saya nggak peduli. Dia lompat dari air, dia keluar. Maka dia MPP teman-teman ya. Mati pelan-pelan. Jadi hati-hati kalau kita merasa di dalam hidup ini ada konsep tentang kebebasan yang benar-benar bebas. Karena contohnya ikan saja, ikan dia bebasnya tetapi dia harus terikat pada air. Kebebasan yang sejati ikan itu bukan di luar air, di dalam air. Kebebasan sejati manusia bukan di luar oksigen, di dalam oksigen. Jadi, saya simpulkan, kemerdekaan yang mutlak atau kemerdekaan tanpa batas adalah sebuah pemikiran yang salah.
Jangan pernah mimpi bebas melakukan semua yang kamu mau. Waktu kamu lakukan itu, sebenarnya kamu sedang terikat. Makanya pagi hari ini, ayatnya tadi sudah dibaca ya. Kita lihat Yohanes 8 ayat 31 sampai 32. Ayo Kak Alex saja kita baca lagi 2 ayat ini sama-sama ya. Kita akan belajar mengerti apa sih artinya kalimat Yesus ini. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, ya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ini kalimat Yesus kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya. Perhatikan sebentar apa yang dimaksud. Kita lihat ya. Nah, ciri khas murid sejati adalah murid yang tetap tinggal di dalam firman Yesus, yaitu berarti taat pada ajarannya. Numpang tanya teman-teman, jadi anak Tuhan enak nggak? Banyakan bolehnya atau nggak bolehnya? Banyak nggak bolehnya ya. Jadi enak nggak? Boleh nggak pukul teman? Nggak boleh. Bully teman nggak boleh. Bully guru nggak boleh. Pukul guru nggak boleh. Bully orang tua nggak boleh. Kalau gitu enak nggak? Banyak batasannya. Tetapi sebenarnya ketaatan kepada firman itulah kemerdekaan yang sejati. Kalau kamu pikir semua yang kamu mau kamu bisa lakukan, kamu bebas, terbalik. Sebenarnya kamu sedang terikat. Makanya Yesus menawarkan, kalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar murid-Ku, dan lihat, kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu, the truth will set you free. Jika mereka tetap tinggal dalam firman-Nya, Yesus berjanji, ini janji ya, kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu memerdekakan kamu. Jadi kekristenan bicara kemerdekaan, yes, tetapi bukan kemerdekaan di luar Tuhan. Karena di luar Tuhan sebenarnya cuma ada keterikatan. Bukan kemerdekaan yang tidak mau ikut firman Tuhan, tapi kemerdekaan yang justru taat sama firman Tuhan. That is the real, the true freedom. Galatia 5 ayat 1 mengatakan kalimat ini. Ini Paulus ya. Jadi saya coba melihat apa sih maksudnya waktu dikatakan kita akan dimerdekakan. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Teman-teman, emangnya kita diikat sama apa sih sampai Yesus waktu datang harus memerdekakan kita? Sebenarnya kalau kita baca dalam bacaan Yohanes tadi, teman-teman tadi kita baca 31-32 ya. Sekarang Kak Alex ingin kita lihat, merdeka dari apa? Ternyata ada konteksnya persis di bawahnya ya, mulai ayat 33. Mereka kan orang Yahudi. Orang Yahudi kan keturunan Abraham. Lalu mereka bilang begini, jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Wih, hebat banget ya. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka? Jadi Yesus memberikan penjelasan apa sebenarnya kemerdekaan yang mereka belum alami. Mereka bilang mereka keturunan Abraham, oke. Mereka tidak pernah jadi hamba siapapun, oke. Tetapi Yesus berkata, perhatikan ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi, perhatikan ayat 36 ya, ini kalimat menarik yang Tuhan Yesus katakan. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Mereka ngakunya anak Abraham, tapi kelakuannya tidak ikutin Abraham. Mereka malah melakukan dosa. Makanya Yesus bilang, kalau kamu melakukan dosa, kamu hamba dosa. Berarti kamu belum merdeka. Tetapi kalau anak itu memerdekakan kamu, lihat A-nya gede ya, berarti Yesus ya. Apabila anak itu memerdekakan kamu,
kamu pun benar-benar merdeka. Jadi yang pertama, kita manusia yang terikat dengan dosa. Inilah gambaran hidup di dalam dosa. Hidup yang terikat. Dosa sifatnya membelenggu. Perhatikan, Alkitab sering mempersonifikasi dosa. Dosa dianggap seperti tuan, seperti seorang pribadi yang sedang memperbudak. Makanya di dalam dosa kita disebut hamba dosa. Adakah yang terikat dengan semua ini? Hal-hal yang begitu rupa mungkin mengikat kita. Saya bebas mau nonton porno. Itu bukan bebas, kamu terikat. Saya bebas dong mau minum alkohol sampai mabok. Mau apa? Saya bebas. Itu bukan bebas, itu terikat sama alkohol. Saya bebas dong mau ngomongin siapa aja, gosip silahkan, gak apa-apa. Itu bukan bebas, kamu terikat. Saya bebas dong mau bully siapa aja. Begitu ditegur, jangan bully teman. Cuman bercanda miss, cuman bercanda sir. Kalau bercanda, dua-duanya ketawa. Kalau satu tidak ketawa, itu bukan bercanda. Bisa paham? Hati-hati sama bully ya. Kadang-kadang kita begitu gampangnya mengeluarkan. Ketika saya panggil seorang anak karena dia dibilang membuli, ini di gereja ya. Bahkan dia bully teman di gereja. Enggak kak, cuman bercanda kok. Kalau bercanda kok dia nangis. Lu bilang bercanda. Hati-hati. Jadi akhirnya gue bebas kok. Mulut-mulut gue bisa tulis apa yang gue mau di Instagram gue. Itu bukan bebas. Kamu sedang terikat kepada keinginanmu sendiri. Makanya menarik ya. Yesus bilang, kamu pikir kamu bebas? Tapi bisa jadi dosa sedang mengikat kita. Tapi bukan hanya itu. Kalau kita belajar Injil Yohanes, teman-teman lihat ya. Yesus berbicara tentang kemerdekaan dari dosa dalam ayat yang kita baca tadi. Tetapi sepanjang Injil Yohanes, kalian bisa lihat apa sebenarnya yang mengikat kita. Dan Yesus menawarkan kemerdekaan dari apa yang pertama? Penghukuman. Coba lihat ayatnya. Yohanes 5 ayat 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada dia yang mengutus aku, apa yang dia lakukan? Ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Yesus memberikan kemerdekaan dari penghukuman yang harusnya dialami manusia berdosa. Berikutnya, Yesus memberikan kemerdekaan dari kegelapan. Ayat Yohanes 8 ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang hidup, terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan di dalam kegelapan. Saudara, kadang-kadang kita merasa saya sedang berjalan di dalam cahaya kebenaran. Tapi jangan-jangan kita sedang diikat oleh kegelapan. Tapi Yesus berjanji, siapa yang ikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan akan mempunyai terang hidup. Kemerdekaan dari apa lagi? Lihat ya. Dari kuasa si jahat. Yohanes 17 ayat 15. Kita baca sama-sama ya. 1, 2 ya. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Ini doa Yesus untuk murid-muridnya. Masih ingat kalau kita doa Bapa kami juga ya. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Berarti ini memberikan indikasi kita sebenarnya dalam dosa, terikat pada yang jahat. Dan terakhir, dimerdekakan dari maut. Siapa yang bisa merdekakan kita dari maut? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Oh, saya bebas. Saya gak mau ikut perintah Yesus. Saya gak mau ikut firman Tuhan. Itu namanya maut. Tapi siapa yang mau menuruti firman-Ku, kata Yesus, ia tidak akan mengalami maut. Kapan? Sampai selama-lamanya.
lamanya. Jadi puji Tuhan, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Yesus telah memerdekakan kita. Karya salib yang tadi kita nyanyi ya. Karena salibmu ku hidup. Berarti tadinya lu mati. Karena salibmu ku menang. Berarti tadinya kita kalah. Dosa membawa keterikatan, kekalahan. Hati-hati, jangan pikir kau bebas. Bebas dong, saya mau merokok, ngerokok aja. Tapi waktu kamu ngerokok, kamu sedang diikat oleh rokok. Bukan bebas. Ada satu anak pernah bilang, iya kok, saya mah social smoker kok. Jadi kalau kumpul-kumpul ya udahlah, satu batang nyebat, sebat dua bat gitu ya. Oh gitu. Gua mah bebas. Saya bilang, kalau gitu tinggalin rokok kalau bebas. Aduh susah kok, itu namanya terikat. Kenapa lu ngerokok? Ya habis semua ngerokok kok. Lah ganti teman, cari yang semua gak ngerokok. Salah lu cari temennya semua ngerokok ya. Jadi waktu kamu gak ngerokok, yang dibilang aneh siapa? Yang gak ngerokok dibilang aneh. Oh lucu ya dunia ya. Terus ada lagi yang satu bilang, iya kok kalau ngerokok kan dibilang jantan. Emang lu ayam? Kok bisa begitu cara pikirnya ya? Ini udah aneh, bin goblok lagi. Memang dosa itu bikin kita bodoh. Dosa bikin kita goblok. Jelas-jelas di samping rokok itu, rokok dapat menyebabkan impotensi. Jadi kalau bilang, ngerokok bikin jantan, lihat yang ngerokok, impoten. Jantan, lo jelas kok di sampingnya. Kurang jelas tulisannya. Nanti periksa bungkus rokok. Hati-hati. Banyak orang berpikir dia lagi bebas, tapi pada saat yang sama dia terikat. Tapi puji Tuhan, ada berita sukacita. Yesus datang, kematiannya di kayu salib. Salib menunjukkan betapa seriusnya dosa kita. Kalau dosa tidak serius, cukup Yesus datang dicambuk 2 kali, habis. Dosa diampuni. Tapi dia harus mati di kayu salib. Betapa seriusnya dosa. Tetapi waktu engkau lihat salib, dan di mana-mana kekristenan bicara salib, karena itu adalah lambang yang kita pilih. Gereja kira-kira pada abad yang kelima memilih salib menjadi lambangnya, menunjukkan juga anugerah Allah yang tidak terukur. Kasih Allah melalui semua pengorbanannya, melalui kematiannya, melalui karyanya di kayu salib. Yesus membayar harga yang sangat mahal untuk memerdekakan engkau dan saya. Yesus datang ke dunia ngapain? Studi tour, studi banding, live in, karya wisata. Dia datang untuk menyelesaikan dosa kita. Karena itu, lihat harga yang dia harus bayar. Tetapi dengan harga yang dia bayar lunas itu, engkau dan saya merdeka. Jesus saves. Jesus breaks the chains of sins. Jesus set us free. Ini yang Yesus bawa buat kita. Sekarang pertanyaannya, kalau begitu Kak, bagaimana dong melepaskan diri dari keterikatan? Kalau saya masih punya keterikatan, apa yang harus saya lakukan? Sederhana sekali. Yesus berkata, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Mari buka hati terima Yesus di dalam hidup kita. Waktu kita buka hati terima Yesus, dia katakan, kalau aku ada di dalammu, maka kegelapanmu akan sirna. Kalau aku ada di dalammu, maka dosa yang menjadi keinginanmu, aku gantikan dengan hati yang mau taat kepadaku. Ini proses tentunya ya. Tetapi buat setiap kita yang sudah buka hati terima Yesus, percayalah, Tuhan akan bebaskan kamu. Tadi ayat sudah dibaca sama Pak Aan ya. Nih. Siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Di dalam dosa kita diikat, tetapi di dalam Kristus ada hidup yang baru. We can start the new life.
Nah, sekarang saya mau sedikit kasih gambaran ya. Menariknya di dalam Alkitab, kita dulu hamba dosa ya. Waktu kita dimerdekakan, kita jadi apa? Coba bayangkan, kita dulu hamba dosa. Waktu Yesus datang, kita dimerdekakan kan? Alkitab pakai bahasa apa? Ternyata bahasanya sama. Coba lihat. Roma 6, 17-18. Tetapi syukur kepada Allah, kata Paulus. Dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati itu ya, mentaati pelajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan apa? Menjadi hamba kebenaran. So, teman-temanku, sebenarnya kita nggak punya pilihan. Pilihannya cuma hambanya dosa atau hambanya kebenaran. Jadi waktu saya pelajari ini, ternyata itulah realita hidup manusia. Tidak ada kebebasan yang benar-benar bebas kalau kita melihat dari perhambaan. Tetapi Yesus menawarkan perhambaan kepada kebenaran. Itulah yang sebenarnya membebaskan. Kalau kamu ikut firmanku, kamu merdeka. Kalau kamu terima aku dalam hidupmu, kamu merdeka. Kamu disebut hamba kebenaran, tapi itulah kemerdekaan yang sejati. Waktu kamu lakukan dosa, jangan kamu pikir kamu bebas. Kamu sedang jadi hamba dosa. Tapi waktu kamu ikuti aku, kamu bebas melakukan kebenaran. Maka kamu disebut hamba kebenaran. Menarik ya? Hari ini pilihan kita kayak ikan tadi ya. Mau ikut mana? Mau di dalam air, itu bebas yang sesungguhnya. Atau di luar air. Semua kebebasan selalu ada ikatan. Ikatannya cuma dua. Kepada Tuhan atau bukan kepada Tuhan. Menarik sekali Alkitab berkata 1 Petrus 2:16. Hiduplah sebagai orang-orang merdeka. Dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Jadi kalau tadi Paulus pakai kalimatnya hamba dosa, hamba kebenaran. Apa kalimatnya Petrus? Petrus pakai orang merdeka, hamba Allah. Teman-teman, kamu ini generasi GPS ya. Ini generasi GPS kita sekarang. Posisi sangat penting. Dan kita cuma punya dua pilihan posisi. Di dalam dosa namanya hamba dosa. Di dalam Kristus namanya hamba kebenaran. Aduh kak, gak enak banget. Gue dengar kata hamba aja udah kena mental ya. Ya ampun, hamba Tuhan. Aduh, diikat oleh Tuhan. Aduh, gak enak banget hidup gue. No, that is the real freedom. Set free to live free. Jadi teman-teman yang dikasihi Tuhan, saya rindu bagaimana mengerti kebebasan ini. Teruslah bertumbuh. Bertumbuh dalam Tuhan. Hidup berbeda dengan dunia. Teman-teman, ada prinsip ikan ya. Saya senang prinsip ikan ya. Ikan itu katanya selama hidup, ikan yang benar-benar hidup itu selama hidup berenang melawan arus. Jadi kalaupun semua nyontek, semua ngerokok, semua porno, saya mau ikut Tuhan. Melawan arus. Cuman ikan yang mati yang ikut arus. Ikan yang hidup akan berenang melawan arus. Prinsip yang kedua, ikan itu menarik ya. Meskipun hidupnya di laut, airnya asin, dagingnya tetap tawar. Bener ya? Ada nggak yang pergi mancing di laut? Dapat apa tadi? Ikan asin. Ada? Nggak ada. Ikan itu diasinkan baru jadi asin. Itu menolong kita menyadari. Meskipun dunia di sekitar saya semuanya asin, saya tetap tawar. Kira-kira gitu ya. Meskipun semuanya mencintai dosa, rasanya bebas sekali. Tapi kebebasan saya justru waktu saya berbeda dengan dunia. Kalau kamu hidup seperti ini, pasti ada perbedaan ya. Cara belajarmu beda. Kamu belajar keras, kamu adalah
seorang yang berjuang untuk dapatkan hasil yang baik. Jadi bukan instan. Ini kan generasi yang maunya empang ya, semua enak dan gampang. Tapi kalau kita melakukan yang Tuhan mau, kita ditolong ya. Cara belajar kita berbeda. Cara bergaul kita nanti juga berbeda. Kenapa? Saya bukan terikat kepada dosa. Pergaulan saya bukan mempermalukan Tuhan. Tuhan tolong saya. Pergaulan saya akan mempermuliakan Tuhan. Nah, hari ini Kak Alex mau simpulkan khotbah ini dalam sebuah ilustrasi refleksi terakhir. Jadi kalau kalian mengerti kebebasan, kebebasan itu sebenarnya ketika engkau dan saya mau terikat kepada Allah. Saya ulangi. Kebebasan sejati ketika engkau dan saya mau terikat kepada Allah. Kebebasan sejati ketika engkau dan saya mau jadi hambanya Allah. Itulah kebebasan yang sejati. Cerita di akhir ini biarlah menolong mengilustrasikan poin khotbah saya hari ini ya. Teman-teman, ini sebuah kisah, mungkin kisahnya nyata ya, karena ada tahunnya. Ada sebuah kisah tentang pelelangan budak pada dekade tahun 1850-an. Pada masa itu masih lazim terjadi perdagangan budak yang tak berperi kemanusiaan. Pada waktu itu ada seorang lelaki berjalan di pasar ketika dilihatnya sejumlah lelaki kaya menawar seorang gadis cantik. Tawarnya terus naik, hingga nilai gadis itu jauh melebihi harga normal budak saat itu. Dan setiap laki-laki yang menawar itu menatap si gadis dengan pandangan rakus. Lelaki yang menonton itu, dia tidak tahan lagi. Ketika ia mendengar perkataan mereka dan apa yang akan mereka lakukan terhadap gadis malang itu, ia tidak bisa tinggal diam. Lelaki itu pun akhirnya angkat bicara dengan mengajukan penawaran. Gile banget. Jumlah yang dia tawarkan 2 kali lipat dari harga terakhir. Lelang pun langsung ditutup dan si gadis diserahkan kepada lelaki ini. Tetapi dengan sorotan rasa benci memenuhi mata gadis itu. Mungkin dia pikir ya, gue bebas dari laki-laki yang sana, ini beli lebih tinggi, gile, habis gue. Matanya sorotnya benci. Lelaki itu lalu membawa si gadis ke kantor pengacara di seberang jalan. Setelah berbicara sebentar, lelaki itu menoleh kepada si gadis dan menyerahkan beberapa lembar dokumen kepadanya. Dan dia bilang, ini dokumen kebebasanmu. Kamu sudah bebas. Kagetlah gadis itu. Kebencian pada wajah si gadis langsung lenyap, berganti dengan kekagetan luar biasa. Apa? Anda membeli saya untuk membebaskan saya? Ya, jawab lelaki itu. Kamu sudah bebas. Apa respon gadis itu? Si gadis langsung bersujud dan menangis di bawah kaki lelaki itu. Dan mengatakan kalimat ini. Tuan, Anda membeli saya untuk membebaskan saya. Yang saya inginkan dalam hidup ini hanyalah menjadi milik Tuhan. Mungkin dalam bahasa yang lain, saya sudah bebas, tapi biarlah sekarang saya jadi hamba-Mu Tuhan, karena Engkau Tuhan yang sangat-sangat baik. Tuhan yang membayar lunas harganya, semahal apapun. Bukan untuk membuat saya jadi budak yang diperalat, tetapi untuk membebaskan saya. Teman-teman, Yesus bukan hanya bayar 2 kali lipat. Dia bayar dengan harga yang sangat mahal. Darahnya sendiri, hidupnya dia berikan supaya engkau dan saya bebas. Sekarang pertanyaannya, engkau dan saya mau kasih hidupmu kepada Tuhan yang mana? Mau kasih lagi sama dosa? Kamu dan saya sudah dibebaskan dari dosa, dibayar mahal oleh Yesus. Biarlah kita mengalami true freedom. I'm ready
to be your servant. Pertanyaan terakhir yang saya post buat kita renungkan. Apakah saudara bersedia memberikan seluruh hidupmu kepada Yesus yang telah memberikan seluruh hidupnya bagimu? Amin. Mari kita berdoa. Mari sama-sama bersyukur karena kebebasan sejati diberikan oleh Juru Selamat kita Yesus Kristus, yang membayar harga yang begitu mahal supaya engkau dan saya merdeka dari dosa. Dan mari berdoa supaya engkau dan saya, setiap kita yang sudah mengalami penebusan Kristus, rela memberi diri melayani Kristus seumur hidup kita. Mau jadi hamba kepada Tuhan yang sudah memberikan seluruh hidupnya bagi kita. That is the true freedom. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Setiap kebenaran yang memerdekakan hati kami, biarlah kami boleh alami. Kerinduan kami, anak-anak-Mu di tempat ini, di dalam masa muda mereka, mereka tidak menjadi hamba dari nafsu, keinginan, dosa, tetapi sungguh-sungguh rela menyerahkan hidup menjadi hamba-hamba kebenaran, hamba Allah, hamba yang telah dimerdekakan untuk mengabdi kepada Tuhan yang sangat baik, Tuhan yang bahkan sudah memberikan seluruh hidupnya bagi kami. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.